Selamat datang kembali, kita langsung aja ya bahas bab 5 dari buku The Three Tensions. Judulnya Memutus Siklus Korporat. Wah, ini kayaknya inti masalah banyak perusahaan nih. Bab ini kan katanya merangkum bab-bab sebelumnya ya, buat kasih cara baru gitu biar manajer bisa menghadapi dilema klasik. Ngejar banyak target kinerja barengan. Susah itu. Jadi misi kita kali ini mau coba ngulik gimana sih caranya perusahaan bisa ya keluar dari siklus yang itu-itu aja. Tahu kan yang bolak-balik fokusnya, kadang ngejar pertumbuhan, nanti fokus profit, terus mikirin masa depan banget, besoknya balik lagi mikirin hari ini aja. Belum lagi soal pentingin perusahaan secara utuh, atau malah bagian-bagiannya aja yang diurusin. Kita bongkar bareng-bareng yuk rangkuman buku ini, siap? Oke, pertama nih, buku ini ngingetin lagi soal siklus korporat itu. Jadi perusahaan itu kayak pindah-pindah fase gitu ya. Ada fase dunia baru yang berani, itu pas lagi semangat-semangatnya tumbuh, inovasi, tiap unit gerak sendiri. Terus tahu-tahu ganti haluan, masuk fase kembali ke dasar. Fokusnya jadi profit jangka pendek, kontrol dari pusat, ketat banget. Nah pertanyaannya kenapa sih kok bolak-balik terus kayak gitu? Ternyata katanya ada jebakan manajemen. Jebakan ini kelihatannya masuk akal loh, tapi justru malah bikin siklusnya muter terus. Contohnya nih, ada jebakan fokus pelanggan. Saking fokusnya ke pelanggan, malah lupa apa sih manfaat inti yang dicari pelanggan itu. Jadi cuma ikutin maunya aja gitu. Iya, bisa jadi begitu. Atau jebakan lain mengaitkan biaya ke pendapatan. Ini kedengaran bagus ya, tapi malah bikin susah bedain mana biaya yang sehat, yang buat investasi masa depan, sama biaya yang, penyakit, yang nggak efisien. Oh gitu. Terus ada lagi jebakan target laba tahunan. Ini kan biasa banget ya di perusahaan. Betul, tapi kalau terlalu kaku, bisa-bisa malah mendorong cara-cara yang nggak berkelanjutan buat capai target itu. Misalnya potong biaya riset gitu. Iya juga ya. Belum lagi soal valuasi. Jebakan nilai sekarang. Katanya bisa nutupin investasi yang salah atau kurang. Dan tentu saja tarik ulur klasik, otonomi versus sentralisasi. Kapan unit bisnis boleh bebas, kapan harus ikut aturan pusat. Itu juga jebakan kalau salah kelola. Oke, banyak juga ya jebakannya. Terus akar masalahnya apa dong kalau gitu? Nah ini nih intinya, menurut buku ini jebakan-jebakan tadi itu cuma gejala di permukaan aja. Akar masalahnya itu karena perusahaan kehilangan pegangan pada 3 ikatan umum atau perekat yang krusial banget. 3 perekat. Apa aja tuh? Pertama, manfaat pelanggan yang sesungguhnya. Bukan cuma apa kata pelanggan, tapi apa manfaat yang mereka dapat. Ini kunci buat ngatasi tegangan antara profitabilitas versus pertumbuhan. Kedua, laba berkelanjutan. Laba yang sehat, yang bisa terus ada, bukan cuma sesaat. Ini kunci buat tegangan hari ini versus besok. Dan ketiga, aset diagonal. Ini istilah unik ya, maksudnya aset atau kapabilitas yang bisa dipakai di satu unit bisnis, tapi juga ngasih nilai tambah buat perusahaan secara keseluruhan. Ini kunci buat tegangan keseluruhan versus bagian-bagian. Aset diagonal. Contohnya apa tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya ya, platform teknologi yang dipakai bareng beberapa unit bisnis, atau reputasi merek perusahaan yang kuat. Itu kan nguntungin semua bagian ya. Oke. Manfaat pelanggan, laba berkelanjutan, aset diagonal. 3 perekat itu. Jadi, kalau pegangannya lepas, ya wajar kejebak siklus tadi ya. Betul sekali. Kehilangan fokus di 3 area ini yang bikin perusahaan muter-muter di siklus yang sama. Terus, buku ini kan juga kritik cara manajemen yang umum dipakai buat hadapi tegangan ini. Ada 2 pendekatan ya? Iya, ada 2 yang umum dikritik. Pertama, pendekatan pilihan atau choices school. Ini yang bilang ya udah pilih aja salah satu, mau fokus profit atau tumbuh. Yang penting satu jelas gitu ya. Tapi ini malah bikin siklusnya makin kenceng katanya. Betul, karena begitu fokus satu, sisi lainnya pasti ketinggalan. Dan nanti pasti ada tekanan buat balik lagi. Jadi ya bolak-balik terus. Oke, pendekatan kedua apa? Yang keseimbangan. Iya, balance school. Ini mencoba ambil jalan tengah. Yuk kita seimbangkan antara profit dan tumbuh. Kedengarannya bagus, tapi seringnya malah jadi kompromi yang nanggung. Nggak maksimal di keduanya. Jadi serba setengah-setengah gitu ya. Nggak optimal jadinya. Bisa dibilang begitu. Nah, sebagai gantinya, bab 5 ini mendorong pendekatan yang beda. Pendekatan keduanya atau the both school. Keduanya. Maksudnya gimana tuh? Tujuannya bukan lagi milih salah satu
atau cari kompromi nanggung. Tapi gimana caranya kita bisa secara konsisten mencapai kedua sisi dari tiap tegangan itu secara bersamaan? Wah, ambisius juga ya. Profitabilitas dan pertumbuhan. Hari ini dan besok. Keseluruhan dan bagian. Gimana caranya? Caranya dengan menggeser fokus. Bukan lagi ngatur target akhirnya, profit vs tumbuh, tapi fokus mengelola dan memperkuat perekat tadi. Manfaat pelanggan, laba berkelanjutan, dan aset diagonal. Kalau perekatnya kuat, kedua sisi tegangan bisa tercapai barengan. Masuk akal. Jadi, perkuat fondasinya dulu ya. Terus, cara praktisnya gimana buat perkuat perekat itu? Nah, bab 5 nyaranin pakai alat manajemen standar, strategi, struktur, proses, sampai budaya dan orang. Tapi pakainya harus koheren, bukan cuma selaras. Koheren. Apa bedanya sama selaras? Bukannya sama aja, sejalan gitu. Mirip tapi beda. Kalau selaras artinya semua alat manajemen tujuannya sama. Tapi kalau koheren itu lebih dalam. Artinya alat-alat itu saling memperkuat, bahkan kalau kelihatannya bertentangan. Hah? Gimana tuh? Contohnya alat yang kelihatan bertentangan tapi malah saling menguatkan. Fit yang ketat. Kan kayak bertentangan tuh. Satu ngejar kuantitas, satu ngejar kualitas laba. Iya, biasanya kan disuruh pilih salah satu atau cari tengahnya. Nah, kalau pakai pendekatan koheren, kedua target itu dipasang bareng. Ini justru maksa tim buat cari solusi inovatif. Gimana caranya jual banyak tapi tetap untung tebel? Mungkin harus inovasi produk, perbaiki proses, atau cari segmen pasar baru. Bukan cuma milih salah satu. Oh, jadi tekanan dari dua sisi itu malah memicu kreativitas ya? Bisa jadi begitu. Contoh lain soal struktur. Mungkin kita desentralisasi beberapa keputusan biar unit bisnis lincah. Tapi sekaligus kita sentralisasi hal lain, misalnya standar kualitas produk atau pengembangan talenta kunci di seluruh perusahaan. Itu koheren. Oke. Paham sekarang bedanya koheren sama selaras. Koheren itu saling mengunci dan memperkuat gitu ya. Nah, tapi apakah ini artinya kita selalu harus kejar keduanya di semua tegangan sepanjang waktu? Nggak ada pengecualian? Pertanyaan bagus. Dan bab 5 ini juga realistis kok. Ada kalanya memang kita perlu pilih satu tegangan utama untuk difokuskan sementara. Kapan tuh kita perlu pilih fokus utama? Kalau hasil diagnosis kita nunjukin ada satu dari 3 perekat tadi yang jelas-jelas paling lemah dibanding yang lain. Atau kalau ada masalah yang fundamental banget di misalnya model bisnis kita. Ini kaitannya sama profit versus tumbuh. Atau mungkin masalahnya di model manajemen, kaitannya sama hari ini versus besok. Atau di model organisasi, ini soal keseluruhan versus bagian. Gejalanya bisa macam-macam. Pangsa pasar anjlok terus, laba nggak sehat, konflik antar unit bisnis udah parah banget. Nah, saat itu mungkin perlu fokus benahi satu tegangan dulu. Oke, jadi ada situasi di mana fokus ke satu tegangan dulu itu dibenarkan ya. Tapi ada jebakan juga nggak nih kalau milih fokus utama? Ada, makanya harus hati-hati. Buku ini ngingetin 2 kondisi di mana memilih tegangan utama itu bukan langkah yang tepat. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, kalau perusahaan lagi dalam kondisi krisis finansial berat. Nah, kalau udah begini, lupakan dulu soal keluar dari siklus atau benahi tegangan. Fokus nomor 1 itu stabilisasi. Ibarat kapal lagi oleng kena badai, ya betulin posisi kapalnya dulu, selamatkan diri dulu. Iyalah, kalau lagi kritis gitu ya prioritasnya beda. Yang kedua apa? Kedua, kalau ternyata tingkat keberhasilan atau betting average kita dalam mencapai kedua tujuan secara bersamaan itu sudah tinggi, artinya kita udah cukup seling nih ngejar profit dan tumbuh barengan. Terus kalau udah jago gitu, ngapain lagi? Nah, prioritasnya mungkin geser, bukan lagi soal seberapa sering kita berhasil, betting average, tapi seberapa tinggi level kinerja yang kita capai saat berhasil itu. Slugging average kalau pakai istilah baseball lagi. Artinya kita mau ningkatin tingkat profitabilitasnya dan tingkat pertumbuhannya lebih tinggi lagi. Kalau targetnya udah begini, biasanya butuh penguatan semua perekat, nggak bisa cuma fokus di satu. Wah, oke. Jadi ada level berikutnya lagi ya setelah bisa mencapai keduanya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, biar bisa keluar dari siklus korporat yang bikin capek itu, intinya adalah gimana caranya kita bisa konsisten ya, mencapai kedua sisi dari setiap tegangan. Profitabilitas, sekaligus pertumbuhan, hasil hari ini, sekaligus kesiapan masa depan, kinerja bagian, sekaligus kekuatan keseluruhan. Betul, dan kuncinya ada di memperkuat 3 perekat tadi, manfaat pelanggan, laba berkelanjutan, sama aset diagonal.
pakai alat-alat manajemen secara koheren, bukan cuma selaras. Tepat sekali. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Perekat-perekat ini kan manfaat pelanggan, laba berkelanjutan, aset diagonal, seringkali sifatnya intangible, ya agak lunak, susah diukur pakai angka yang pasti, kayak target penjualan atau profit. Pertanyaannya, di tengah tekanan sehari-hari buat kejar target jangka pendek yang kelihatan jelas angkanya, gimana caranya Anda dalam peran Anda masing-masing bisa mulai secara sadar, pertama mengenali perekat-perekat ini di organisasi Anda, terus mungkin mencoba mengukurnya meskipun nggak sempurna, nggak harus pakai angka presisi. Dan yang paling penting, gimana cara Anda bisa secara aktif memperkuat elemen-elemen krusial tapi seringkali lunak ini. Pertanyaan yang dalam dan menantang itu. Gimana cara kita ngurusin hal-hal penting yang susah diukur di tengah desakan hal-hal mendesak yang gampang diukur ya? Oke, ini jadi bahan renungan yang bagus. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.